Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana. Assalamualaikum. Bab, Monggo duduk. luar biasa Bab doamu Bab. Rabbana la tuzigh qulubana Ba'da idh ba'da idh hadaitana wa hab lana min min ladunka rahmah. ladunka rahmah innaka antal wahhab. Biar Ya HP Allah. fungsinya ngaji juga. Luar Nggak biasa. cuma notif dari Ayang. Ya Allah, artinya apa itu? Rabbana. Saya takut salah kalau ngerti. Enggak, Ya. coba. Ya Allah, Tuhan kami, jika Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah pada kami rahmat dari sisimu, sungguhnya Engkau maha pemberi. Insya Allah. Memang Luar biasa. Luar biasa. Uin bener ini. Memang salah satu Asmaul Husna itu adalah Al-Hadi, Ya, ya. yang maha memberi petunjuk. Maka kita mohon kepada Allah agar kita selalu dalam hidayahnya. Sebelum kita bahas Al-Hadi ya, saya akan sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali para pemirsa yang saya banggakan, kita ketemu dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah sambil menikmati sahur pada malam hari ini. Kiai, salah satu asma Allah adalah Al-Hadi. Iya, iya. Dan kita kaitkan dengan satu kesadaran bahwa keimanan kita itu naik turun ya. Kadang iman banget, kadang turun banget. Sampai pada satu titik tertentu keimanan kita itu lagi tipis-tipisnya itu. Kenapa kok saya nggak beriman, nggak terlalu yakin lagi gitu. Itu bagaimana caranya dan bagaimana memahami Al-Hadi dalam konteks kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara Asmaul Husna adalah Al-Hadi yang selalu terus-menerus. Bukan kadang-kadang, bukan apa? Bukan satu saat tapi saat yang lain, tidak. Terus-menerus memberi hidayah. Jadi Asmaul Husna itu semuanya terus-menerus. Bukan hanya tidak berhenti. Satu detik berhenti, rahmatnya Allah berantakan alam semesta ini. Ya rahmannya terus-menerus, rahimnya terus-menerus, hidayah terus-menerus. Nah, di sini perlu pemahaman yang agak mendalam. Dalam qalbu manusia, dalam hati manusia ada 4 inspirasi. Khawatir bahasa Arabnya. Khawatir. Pertama, khawatir ilahiyah. Inspirasi dari Allah. Dari Allah selalu. Gak pernah putus. Hanya kitanya kadang lagi bertengkar, lagi ambisi, lagi hubbul jah, hubbul mal, lagi cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta harta. Sampai gak terasa bahwa ada khawatir ilahiyah selalu turun ini. Nah, khawatir ilahiyah, inspirasi dari Allah akan membawa petunjuk. Akan mengajak kebenaran. Apa yang datang dari Allah pasti mengajak kebenaran, mengajak kebahagiaan, mengajak keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah selalu mengajak ke pendamaian, keselamatan, kebahagiaan. Nah, terus khawatirlah turun, kita lagi bersih lah, lagi sadar, itulah yang namanya hidayah. Tapi hidayah ini memang absolut haknya Allah. Nabi Muhammad pun ketika pamannya Abu Thalib yang selama hidupnya membela mati-matian keselamatan keponakannya Muhammad, ketika sakaratul maut ditalkin agar mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tidak mau. Sampai mati tidak mengucapkan kalimat tauhid. Nabi Muhammad protes, ya setengahnya yang gerundel gitu, kenapa sih ya Allah, paman saya kok tidak diberi hidayah. Nah, Tuhan menjawab, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa, enggak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, enggak bisa. Allah lah yang punya hak otorita, kebebasan memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Kenapa? Dari khawatir ilahiyah tadi. Khawatir. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan kadang-kadang terenyuh, kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang kan. Itu lebih banyak tidak khusyuknya. Itu khawatirlah ya lagi turun. Maka manusia diberi percobaan agar supaya khawatirnya sadar, sakit,
cilaka, musibah. Itu ingat, kamu tuh makhluk loh. Kamu tuh nggak berdaya apa-apa loh. Jangan sombong. Nah, gitu kira. Kamu tuh nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan, nggak punya la haula wala quwata kamu itu, nggak punya apa-apa kamu itu. Kepandianmu terbatas, kekuatanmu terbatas, kemampuanmu terbatas, kecerdasanmu terbatas, syahwatmu juga terbatas. Suaranya terbatas. Iya. Nah, itu merupakan peringatan dari Allah agar kita ingat khawatir ilahiyah. Khawatir ilahiyah. Terus Inspirasi yang dari Allah yang terus menerus. Ya, satu. Yang kedua, khawatir malakutiyah. Malaikat juga selalu berbisikan pada kita. Selalu berbisikan pada kita. Walaupun nilai kualitasnya beda dengan yang tadi. Nah, selalu manusia ini, malaikat diperintah oleh Allah agar memberi pelayanan, servis kepada manusia. Mengatur alam semesta, hujan, angin, kesuburan, dan seterusnya lah wahai kehidupan ini. Yudabbiru amru minas samai ilal ardi. Semua tadbir alam, manajemen alam semesta ini Allah perintah pada malaikat. Selesaikan ini. Atur laut, angin, hujan, dan seterusnya lah, keindahan kan. Nah, ketika mendapatkan khawatir malakutiyah, kitanya lagi sadar mendapatkan ilmu atau yang paling berkualitas namanya ilmu laduni, itu yang paling berkualitas. Nah, ilmu laduni yang langsung, langsung dari Allah. Nah, kalau bahasa ilmu ada 4 nih, ada 4. Insting, feeling, firasat, intuisi. Secara spiritual ilmu itu seperti itu. Ada hanya sebatas gharizah, insting, lemah sekali itu. Praduga, dugaan, ada yang bersifat feeling, lebih tajam. Tapi masih lemah karena dicampuri dengan kemauan, keinginan. Firasat lebih tepat daripada feeling. Yang paling unggul adalah hadas, intuisi. Intuisi. Gus Dur itu selalu pakai intuisi. Itu yang langsung hidayah. Ya, bukan hidayah, ilmu dari malaikat. Ilmu dari malaikat. Namanya khawatir malakuti. Oh iya, yang kedua, khawatir malakuti. Ya, sebelum lanjut kita sapa dulu pemirsa. Jangan ngantuk para pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah.